lying to me? No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammad Asahan. Di sini saya akan memaparkan bab 5, yaitu sistem akuntansi pemerintah pusat. Pengertian dari sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan juga komputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, pencatatan keuangan, proses ikhtisar, dan juga laporan keuangan dan juga operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintah tingkat pusat yang pelaporan dan juga pencatat keuangannya dikelola oleh pemerintah pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah: yang pertama MPR, yaitu Lembaga Tinggi Negara; yang kedua DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat; yang ketiga DPA, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran; yang keempat MA, yaitu Mahkamah Agung; yang kelima Departemen dan lembaga non-departemen. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aset. SAPP difungsikan untuk menjaga aset pemerintah agar terjaga dengan baik melalui proses pencatatan, pengolahan data, dan juga pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, yaitu menyajikan informasi relevan. Penyajian informasi yang akurat dan juga tepat waktu mengenai laporan tentang anggaran pemerintah pusat menjadi tujuan dari SAPP tersebut. Yang ketiga, yaitu menyajikan informasi yang reliability. Informasi yang bisa dipercaya mengenai posisi keuangan dari instansi pemerintah pusat menjadi tujuan SAPP. Empat, yaitu menyajikan informasi keuangan yang efisien. SAPP memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai keuangan negara dan juga perencanaan serta pengendalian yang efisien kepada publik. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain: yang pertama, berbasis akuntansi; yang kedua, pembukuan berpasangan; yang ketiga, terpadu dan terkomputerisasi; yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi; yang kelima, bagan perkiraan standar. B. Latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat. Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi pemerintah bahwa di pemerintah pusat ini akan diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 1993 dan 1994. Kemudian tahap berikutnya dilakukan di tahun 1999 dan tahun 2000. Sistem akuntansi pemerintah pusat sudah mencakup semua laporan keuangan di departemen dan juga lembaga pemerintah pusat hingga provinsi. Hal ini membuat perubahan dan juga penyempurnaan yang dilakukan pemerintah guna mengembangkan sistem akuntansi yang reliable. Dan tahun 2005, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 59 PMK 06 tahun 2005 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang didasarkan pada pasal 7 ayat 2 huruf O pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berisi tentang perbendaharaan negara. C. Klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini terbagi ke dalam dua subsistem yang terdiri dari: yang pertama, sistem akuntansi pusat atau SIAP. Sistem akuntansi pusat atau SIAP ini akan dilaksanakan Direktorat Informasi dan juga Akuntansi atau DIA yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, dan laporan ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang kedua, yaitu sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem ini merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki dua subsistem yang terdiri dari: yang pertama, sistem akuntansi keuangan atau SAK; yang B, sistem akuntansi barang milik negara atau SABMN. D. Dasar hukum pelaksanaan SAPP.
Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 8 yang menyatakan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 9 menyebutkan bahwa Menteri dan juga pimpinan lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan juga barang Kementerian Negara atau lembaga yang masuk ke dalam teritori mereka. Tugas utama antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengenai Kementerian Negara dan juga lembaga. Sistem akuntansi barang milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur barang milik negara merupakan barang yang didapatkan atas APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. SABNN atau Sistem Akuntansi Barang Milik Negara ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, Kementerian akan membentuk sub-unit yang terdiri dari yang A yaitu Unit Akuntansi Pengguna Barang. UAPB ini terletak di level kementerian atau lembaga yang pertanggungjawabannya ada di level menteri atau pemimpin lembaga tersebut. Yang B, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1. UAPPB E1 ini berada di level Eselon 1. Pertanggungjawaban dari unit akuntansi ini dipegang oleh pejabat Eselon 1. Yang C yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Subunit yang disebut UAPPBW ini terletak di tingkat wilayah. Yang D, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. UAKPB ada di tingkat kuasa pengguna anggaran yang pertanggungjawabannya ada di tangan kantor atau satuan kerja. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di dua subsistem, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan oleh SAI dan juga SIAP. Laporan keuangan pemerintah pusat akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti A. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini merupakan konsolidasi dari semua kementerian dan lembaga yang sudah rekonsiliasi terlebih dahulu. B. Neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat ini adalah konsolidasi neraca SAI dan juga SAKUN yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat yang berhubungan erat dengan aset, utang dan juga ekuitas dana yang tercatat pada periode anggaran tersebut. C. Laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat ini adalah proses konsolidasi dari semua kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk dan keluar selama periode tersebut. D. Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah perincian mengenai analisa dari nilai pos yang terdapat di laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas.